Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pada kali ini saya akan membahas tentang air mata duyung, yang mana setelah saya cek di konten YouTube saya itu belum ada saya membuka ini secara langsung. Ada saya menceritakan tentang air mata duyung adalah di konten Ganjil Misteri. Nah, di sini kenapa saya ingin menjelaskan ini? Karena banyak sekali, hampir tiap hari itu ada yang nanyakan air mata duyung ya. Sementara saya ceritakan di konten Ganjil Misteri itu, air mata duyung tidak saya jual, itu hanya bahan penelitian saya saja. Itu saya hanya punyanya sedikit. Dan lagi saya akan ceritakan di sini ya. Proses saya mendapatkan air mata duyung itu adalah karena suatu hari eh, ini ada beberapa kali saya mendapat air mata duyung, ada perjalanan ya. Tapi yang terakhir ini saya bertemu dengan seseorang dari orang-orang Maluku ya, orang Indonesia Timur. Kemudian waktu itu dia membawa air mata duyung. Nah, kemudian membawa air mata duyung, tapi itu tadi jumlahnya sangat-sangat sedikit ya. Artinya itu dia hanya ada di dalam kapas dan kemudian kurang bisa digunakan kalau menurut saya, hanya untuk dibawa-bawa saja. Nah, lalu dia berjanji untuk mencarikan kembali, dan itu ternyata tidak terasa 1 tahun berlalu. Dan selama 1 tahun itu dia selalu minta dikirimi biaya untuk alasannya untuk transportasi ya, karena harus naik naik kapal atau semacam speedboat yang besar begitu ya, uh, untuk mencari air mata duyung. Tidak terasa juga dalam setahun itu uang hampir 10 juta lebih habis ya. Dan itu saya maklum ya, jika saya menghitung ya, misalnya saya ke Indonesia bagian timur naik pesawat saja itu biayanya sudah kurang lebih 3 juta, pulang pergi hampir 6 juta, belum biaya di sana lagi ya. Dalam sekali jalan itu bisa kurang lebih habis 10 juta lebih ya. Nah, tiba-tiba orang-orang datang ke saya, boleh minta walaupun sedikit saja. Terus saya mau kasih harga berapa kan? Nah, itu masalahnya air mata duyung nih akhirnya. Kemudian jadi menyusahkan ya. Di sini pun saya akan cerita air mata duyung itu hanya untuk wawasan saja, bukan saya iklan ya. Enggak ya, saya tidak iklan air mata duyung karena itu susah didapatkan. Kalaupun dijual nanti cepat habis, itu hanya beberapa orang yang memaharkan, selesai sudah. Nggak banyak lah, paling 2 3 orang aja udah habis ya. Nanti untuk dapatnya lagi susahnya minta ampun. Kenapa susah? Karena ini ya, air mata duyung itu kan dapatnya dari, bukan dari ikan duyung ya, tapi masyarakat menyebutnya dugong ya. Itu udah langka, udah itu apa namanya, spesiesnya itu hampir punah ya. Pun kalau dapat, saya dengar cerita, satu ikan duyung itu bisa dihargai, atau dugong ya, dugong, satu dugong itu dihargai kurang lebih 200 juta ya. Itu untuk, nggak tahu ya, untuk dimakan atau dimanfaatkan apanya badannya ya. Kemudian apalagi itu air mata duyung ya, udah pasti lah jutaan ya. Nah, jadi menurut saya kalau itu diperjualbelikan sudah sangat-sangat tidak memungkinkan, sangat tidak memungkinkan ya. Nah, tapi nanti saya ada mau bercerita dulu. Air mata duyung itu seperti halnya mani gajah, seperti halnya bulu perindu, dia tidak berdiri sendiri. Jika dia tidak digunakan, dia ada caranya, dia ada ramuannya, dia ada yang menyertainya, ada sesuatu yang menyertainya, barulah dia berfungsi untuk jadi pelet ya, seperti itu ya. Nah, sebelum saya cerita apa itu yang menyertainya,
kilas balik dulu ya, kilas balik dulu. Kilas balik, pertama sekali saya dulu tahu tentang air mata duyung. Pertama kali saya tahu adalah sahabat saya orang Sulawesi. Dia punya ilmu tentang air mata duyung ini dari neneknya. Dia kemudian membuka, ada catatan kecilnya ya, ada catatan ilmu-ilmu dari Sulawesi ini. Sulawesi mana? Sulawesi Selatan. Bahwasanya air mata duyung itu ada ramuannya. Apa salah satu ramuannya? Kunyit. Nah, aneh kan? Kunyit ukuran kecil. Kunyit dipotong ya. Apalagi ramuannya? Di situ ada kurang lebih 3 ramuan. Maksudnya itu 3 bahan yang menyertai untuk dibuat satu ramuan sehingga air mata duyung ini bisa berfungsi maksimal. Ya. Dulu pernah saya tuliskan ramuan ini di blogspot saya yang saya tulis pada tahun 2011 ya, kisaung.blogspot.com. Lalu sudah saya hapus ya. Sudah saya hapus karena dulu saya terlalu terbuka. Itu kurang baik menurut saya. Nanti bisa disalahgunakan ya. Nah, itu yang pertama sekali. Itu tahun berapa? Itu kurang lebih di sekitar tahun 90-an, tahun 90-an. Nah, tahun 90-an itulah saya menemukan ilmu air mata duyung pertama sekali. Lalu saya belum menemukan itu air mata duyungnya. Pada saat saya membuka cabang perguruan tenaga dalam yang saya dirikan, ya dulu kebetulan awal mula profesi saya adalah guru tenaga dalam. Lalu saya membuka cabang di mana-mana, terutama di Medan, Sumatera Utara. Satu saat dari Bali ada seseorang yang telepon saya, lalu kemudian saya datang ke sana dan akhirnya membuka cabang di Renon, ya di Renon, Bali. Nah, saya dibawa oleh beliau itu pada waktu itu di Bali itu ada satu pasar khusus ya. Batu, sebenarnya jualan batu akik ya. Lalu saya bertanya batu akik yang menjadi primadona di Bali saat itu apa gitu ya. Lalu kemudian ditunjukkanlah Galih Kelor atau Les Kelor. Nah, yang jual Les Kelor ini kemudian ada meletakkan beberapa botol minyak kecil ya. Jadi pada waktu itu ukurannya kecil sekali. Nah, sebesar botol ini. Nah, ini segini nih. Kalau ukuran di tangan ya seperti ini. Jadi saya perhatikan ya, boleh Pak saya lihat ini minyak apa? Oh, ini air mata duyung katanya. Dia tidak bilang minyak ya, dia bilang air mata duyung. Ini segini nih. Kecil ini ya, ini ukurannya mungkin 1 mili ini, 1 mili. Lalu saya perhatikan dia warnanya putih, tapi kalau diperhatikan agak lama cenderung seperti ada warna ungu. Ya, ada warna ungu. Waktu ini tutupnya saya buka seperti ini, saya tarik seperti ini. Itu bunyi seperti tek begitu ya. Ledakan halus ya. Nah, itulah pertama kali saya tahu air mata duyung. Tapi karena waktu itu saya agak sanksi dan lagi kemudian juga tidak mengetahui kedahsyatan efeknya, lalu ya hanya sekedar begitu saja. Itu sekitar tahun 90-an ya. Waktu berlalu kemudian kurang lebih sekitar tahun 95
bersamaan di Pasar Rawabening Jakarta ada seseorang yang spesialis menjual mustika ya. Ini lagi nanti saya mau bahas ya, sebenarnya mustika itu apa sih? Kok sekarang belakangan mustika itu bentuknya malahan seperti batu-batu akik biasa gitu ya. Kalau dahulu mustika itu bentuknya aneh-aneh. Nah, di samping mustika itu ada beberapa minyak lagi ya. Kemudian pada waktu saya tanya ini minyak apa, dijawab air mata duyung. Tapi bukan minyak air mata duyung ya, dijawabnya air mata duyung. Nah, lalu kemudian saya bilang, dapatnya dari mana? Dari Maluku katanya. Nah, lalu dia atraksi. Jadi minyak itu uh, jadi air mata duyung itu waktu itu ada di botolnya agak besar ya, botolnya agak besar. Seperti ini ya, mungkin ya, besarnya seperti ini ya. Tapi tidak penuh ya, jadi banyak kapas di dalamnya. Kemudian ada air mata duyung itu katanya. Nah, lalu di kayak disumbat gitu ya, pakai gabus. Kemudian dia bilang, ini kalau mau tahu ini benar asli katanya. Padahal saya nggak nanya ini asli apa enggak, karena saya tahu etika lah, nggak etis lah nanya nanya dagangan itu asli apa enggak kepada si penjual dagangan ya, nanti bisa bikin tersinggung ya. Entah itu asli atau palsu juga. Kalau palsu pun juga enggak pantas lah kita tanya seperti itu, asli apa enggak ya. Ini etika ya, sebagaimana yang saya terapkan sekarang. Kalau nanti ada orang yang WhatsApp saya tanya apakah minyak-minyak yang saya miliki itu asli apa enggak, pasti saya blokir dia ya. Sembarangan ngomongnya, nggak sopan ya. Nah, jadi kata beliau, ini cara mengetes keaslian air mata duyung, dikocok sama dia begini, dikocok. Lalu kemudian tuh gabusnya bisa mental ya, bunyi lagi tuh. Kalau itu agak besar ya, karena botolnya besar, bunyi lagi, tep, lepas itu apanya, sumbatan kayu gabusnya itu. Nah, ini kalau kalau asli air mata duyung begini, dia ada gasnya katanya. Oh, nah ini. Jadi saya berdasarkan pengalaman-pengalaman ya, kemudian mulai menemukan bentuk atau ciri-ciri yang mereka katakan ya, walaupun itu entah apalah dasarnya ya. Tapi itulah, ini saya terima aja dulu begitu saja ya. Sebab mari kita cek di YouTube sendiri yang mendeskripsikan tentang air mata duyung, keaslian air mata duyung, ciri-ciri itu pun tidak ada sama sekali. Nggak ada, hanya dibilang dari ikan dugong, sudah selesai ya kan. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang benar-benar bisa ngambil itu dari apa dugong gitu ya. Kita nanti kuat-kuatan dokumentasi ya. Karena untuk masalah dugong sendiri itu sensitif ya, menurut keterangan beberapa orang. Nggak gampang ya, dugong itu dari jarak 200 meter kalau lihat orang itu udah lari duluan, itu kan jauh itu. Jadi yang bisa menangkap dugong itu hanya orang-orang tertentu ya, suku, kalau nggak salah ada namanya suku laut ya, suku laut. Atau di mana sih ikan dugong itu adanya? Sebenarnya di Indonesia ini di daerah-daerah pesisir ya, pantai pantai yang ada apa namanya ada semacam rumput-rumput tertentu, itu makanannya dugong ya. Di situ pasti ada dia, karena dia itu dugong ini katanya hobinya makan. Nah, di mana dia merasa ada makanan-makanan dia itu, dia sering ke situ. Nah, ya. Sekarang kenyataannya di Indonesia ini kan kapal udah berseliweran di mana-mana ya. Pasti lari dia, ngumpet dia tuh. Kecuali daerah-daerah yang masih sepi, ya. Nah, berdasarkan ilmu pertama yang saya dapat, artinya yang saya tahu betul-betul menguasai ilmu air mata duyung ini adalah orang Sulawesi. Karena kita tahu ya, basically orang Sulawesi ini pelaut ya, terutama suku Bugis itu pelaut ya. Atau ada suku tertentu lagi yang memang dia sukanya melaut. Nah, mereka inilah yang kemudian sering bersentuhan, sering melihat, dan mungkin bahkan
tahu ilmunya air mata duyung. Bahkan di Sulawesi Selatan tuh ada semacam apa ya, dongeng atau mitos ya. Asal muasal dugong ini dari seorang ibu-ibu gitu, menurut cerita masyarakat ya. Namanya juga cerita mitos ya. Sebagaimana cerita mitos duyung ini adalah seorang putri ya, putri duyung dibilang kan gitu ya, cerita mitosnya begitu ya. Sehingga kemudian ada yang mempertanyakan, nggak mungkin lah air mata duyung itu dari makhluk mitos ya kan, pasti itu dari yang sebenarnya ikan dugong. Iya betul juga, tapi awas jangan salah ya. Kita berangkat pemahaman ini dari naskah-naskah kuno. Putri duyung itu ada di naskah kuno. Kita mau bilang itu mitos, nonsen gitu. Kalau makhluk mitologi itu ada apa tidak? Menurut saya ada, tapi mungkin di periode dulu ya. Periode dulu sebelum manusia turun ke muka bumi. Nah, itu artinya walaupun mereka sudah tidak ada sekarang ini, tapi bentuk-bentuk yang kita yakini sebagai jin itu ada, bentuk-bentuk jinnya ya. Contoh gini, kita nggak ngambil dulu dari pemahaman Islam ya. Kita ambil, saya ada naskah namanya Usada Gede. Kisah tentang ilmu pelet yang tertua. Itu ada di kitab itu. Kitab Usada Gede ini dari Bali. Ya, dari pemahaman Hindu Bali ya. Usada Gede ini artinya kitab pengobatan. Ya, di situ diceritakan dulu ada seorang pemuda yang miskin, sehingga dia selalu dibully, direndahkan orang, dipermainkan orang. Jelas ya, pemuda itu stres luar biasa, sangat menderita, lalu memutuskan untuk udahlah, nggak usah hidup saja, mengakhiri hidupnya. Dia itu tidak mau bunuh diri ya. Dia cuma adalah biar mati dalam hutan saja, biar tidak ada yang tahu gitu ya. Istilahnya dia ada pasrah, mau diterkam hewan buas atau apa begitu. Dia masuklah ke dalam hutan sambil menangis. Nah lalu di dalam hutan itu ternyata dia bertemu dengan sosok seperti manusia yang kemudian itu sosok itu ada keluarganya. Dia belum tahu sosok itu beserta keluarganya itu siapa, manusia atau bukan. Tapi karena kemudian dia diterima dengan baik, istilahnya itu dia, menurut kitab itu dia ada berkebun atau semacam apa gitu, yang ada tugasnya lah di dalam hutan itu. Dia nggak hanya berpangku tangan saja lalu dikasih tugas, tapi di saat senggang itu diajari sesuatu. Apa sesuatu itu? Pertama adalah ilmu pengobatan. Ya jelas pengobatan herbal ya, mengenali daun ini untuk obat apa, daun itu untuk obat apa, kemudian bagaimana cara meraciknya, cara meramunya. Pastilah itu menjadi obat yang namanya jamu ya. Nah, ilmu pengobatan tuh akhirnya dia kuasai. Kemudian suatu saat si kepala keluarga yang ada di hutan ini kemudian menyatakan, kami adalah genderuwo atau gandarwa ya. Kalau menurut keterangan Gandura itu raksasa ya, dewa-dewa yang turun ke bumi kemudian menjadi raksasa di muka bumi, itu Gandarwa namanya. Kemudian berubah istilah menjadi Genderuwo ya, karena perawakannya memang tinggi besar dan berbulu hitam. Tapi kalau yang ditemukan pemuda ini nggak seperti itu penampakannya, yaitu seperti manusia biasa, memang tinggi besar. Nah,
Sehingga satu saat kemudian Gandarwa ini bilang sama pemuda ini, kamu sudah cukup ikut kami, sekarang kamu kembali lagi ke kampungmu. Eh, Silahkan gunakan pengetahuan yang kami ajarkan ini untuk kehidupanmu ke depannya. Gitu ya. Ini kami bekali untukmu. Jadi dikasih itu apa? Tempurung kelapa lobang satu ya. Tempurung kelapa lobang satu ini nanti berguna untuk bisa melihat apapun yang kelihatannya itu misteri atau untuk ini itu disebut untuk meneropong ya. Tempurung kelapa mata satu untuk melihat gaib atau untuk melihat ini orang penyakitnya apakah penyakit karena dibuat orang atau karena memang sebab-sebab biasa. Nah, seperti itu. Kemudian ini kami bekali juga kamu dengan minyak, kalau istilah waktu itu minyak pengasih ya, atau minyak pemikat disebutnya. Di situ tidak disebut pelet tapi pengasih atau pemikat. Ini pasti akan ada gunanya untuk kamu. Ya. Kemudian bekal kami yang paling utama adalah ilmu pengobatan yang sudah kami ajarkan. Jadi pemuda ini akhirnya dapat 3 ilmu dari apa Gandharwa atau Gandarwa itu ya. Satu ilmu pengobatan, kemudian kedua tempurung kelapa yang bermata satu. Kemudian yang terakhir minyak pelet ya, atau minyak pemikat ya. Nah, itulah bekal pemuda ini keluar dari hutan itu, ternyata tidak sampai ke kampung halaman dia, tapi sampai di satu daerah di mana kebetulan saat itu raja itu sedang mengadakan sayembara. Sayembara apa? Anak putrinya itu sakit. Siapapun yang bisa menyembuhkan, mengobati putri saya ini, dia akan jadi suaminya. Dia akan diterima di keluarga kerajaan tersebut. Sudah banyak yang mengobati, ternyata belum berhasil ya. Akhirnya pemuda ini dengan bekal ilmu pengobatan yang didapat dari dalam hutan tadi, dan dengan batok apa kelapa itu, kemudian berhasil untuk tahu penyakitnya apa dan obatnya apa, sehingga singkat cerita sembuh dan dinikahi dan dia naik derajat jadi anggota kerajaan ya. Dia naik derajat jadi anggota kerajaan. Kalau nggak salah waktu uh, waktu itu minyak pemikat itu digunakan juga karena buat ngambil simpati raja ya. Takut rajanya ingkar janji, karena raja-raja dulu kan suka seperti itu ya, karena melihat ini nggak pantas buat anaknya, bisa aja kan dipenggal langsung ya. Jadi dia digunakan itu semua, bekal itu semua tadi. Nah, inti dari cerita ini adalah jangan kita sepelekan masalah mitologi. Kadang mitologi ini bisa menjadi panduan kita untuk mencari pemahaman atas keilmuan tertentu. Banyak ilmu-ilmu itu semua dasarnya mitologi. Banyak sembarangan kita ngomong di YouTube ya. Oh, sebenarnya ini seolah-olah kita menyatakan idealisme kita ya. Akhirnya kita sendiri terjebak. Ya. Atau kata lainnya, udahlah, jangan sok tahu gitu ya. Artinya kalau mau berbagi wawasan, berbagi saja. Jangan menyatakan kemudian, oh ini seharusnya begini, oh ini sebenarnya begini. Yang lain seolah-olah kayak salah semua. Ya, ilmu pengetahuan saja yang sudah dinyatakan pasti masih bisa terbantahkan oleh teori penemuan yang baru, apalagi kita yang bergerak di dunia supranatural ini. Semua pengetahuan kita itu dinyatakan hoax ya oleh para peneliti-peneliti sains modern. Ilmu-ilmu kita ini kan cuma dikatakannya sebagai ilmu yang kalau dalam dunia medis itu apa ya, uh, nisbi ya, apa namanya, ada obat-obat yang hanya diberikan misalnya kayak berupa vitamin tuh hanya uh, diberikannya ya seolah-olah obat tapi bukan ya.
Karena diketahui secara psikologis kalau namanya manusia itu ada semangat, kalau semangatnya dinaikkan dia sembuh, ya. Begitu juga dalam hal ilmu-ilmu batin, ya, itu jadi spirit, ya, disebutnya spirit, semangat. Jadi kalau kita semangat akhirnya jadi kenyataan. Dan video saya yang dulu menyatakan energi mengikuti pikiran, dasarnya itu. Ada satu contoh lagi, ilmu akupuntur saja pun, ya, secara secara medis diterima, ya, di dunia medis, ilmu akupuntur, ya, tusuk jarum. Tapi pengetahuan ilmu akupuntur tentang meridian, eh, susumna nadi ida pingala nggak pernah diterima oleh dunia medis. Ayo silakan, apa itu susumna nadi ida pingala atau meridian? Itu jalur jalur energi, jalur energi yang tidak kelihatan yang ada pada tubuh manusia. Nggak diterima oleh dunia medis, ya kan? Nah, apalagi ilmu-ilmu kita ini. Nggak usah kita ini sesama praktisi supranatural paling menyatakan, oh seharusnya begini, ini aslinya begini, oh begini loh. Padahal kita sendiri juga banyak kesalahan, ya. Jadi hati-hati dengan masalah mitologi. Banyak ilmu-ilmu kayak Braja Musti sendiri misalnya. Braja Musti itu kan adanya di pewayangan. Tiba-tiba ilmunya jadi kenyataan loh, dan ternyata juga banyak keberhasilan, ya. Ismu Gunting misalnya, ya. Banyaklah ilmu-ilmu apapun itu yang ternyata akhirnya terbukti real, terbukti nyata, dan bisa kita pergunakan untuk masyarakat. Begitu juga dengan air mata duyung. Kenapa saya bilang ini selalu bersinggungan dengan mitos, ya? Karena di Bali sendiri itu seorang pemangku bilang sama saya, ada satu pura, ya, tempat ibadah orang-orang Bali itu, ya, yang sangat disakralkan, dan itu menyimpan air mata duyung itu sudah ratusan tahun, ya. Menyimpan air mata duyung itu sudah ratusan tahun, dan jangan ditanya itu dari mana asalnya, pasti ceritanya jadi mitos semua. Mau dilawan keyakinan itu nanti. Ini dasar saya ngomong, makanya udahlah, kita bicara air mata duyung saja, ndak usah oh ini aslinya dari sini. Ndak usah. Saya juga ngomong, ya, emang dari dugong, ya, dari dugong, mau ngambilnya emang dari dugong, tapi tidak menutup kemungkinan ada dari gaib. Mau bantah misalnya, ya, kita pernah ngalami dapat batu-batu dari alam gaib, ya, bantah itu pakai trik katanya. Nah sekarang kalau kita dapat sendiri bagaimana? Kita pergi ke satu tempat petilasan, kita kemudian di situ meditasi. Setelah meditasi tiba-tiba udah ada batu di depan kita. Siapa yang ngetrik di situ? Coba. Padahal cuma kita sendiri di situ. Siapa yang ngetrik? Nah lalu kita lihat, oh ini batu ini karena sudah diasah, ya kan. Oh nggak mungkin lah kalau dari gaib, ini pasti dari orang. Terus orangnya di mana? Ya. Nah, ya, jangan lupa kita ini praktisi supranatural, nggak usah juga lah terlalu bilang itu semua harus masuk logika, ya. Gitu. Kembali lagi masalah air mata duyung. Akhirnya kemudian saking polosnya saya waktu itu diwawancara di konten Ganjil Misteri, kemudian terlontarlah ucapan saya kalau air mata duyung ini adalah yang paling hebat dari semua minyak pelet, karena dia bisa reaksinya langsung seketika. Itu sekarang saya mau ralat ucapan saya itu, ya. Itu saking polosnya saya ngomong. Begini, ya, sesuai pertanyaan orang-orang juga, Ki, ada nggak minyak pelet yang paling hebat, yang paling ampuh? Ujungnya nanti kalau saya tanya sanggup berapa, langsung melempem. Dia pikir cuma 100 ribuan, 200 ribuan udah dapat minyak pelet yang paling hebat. Lihat tadi kisah untuk dapat air mata duyung. Dugongnya aja harganya udah 200 juta. Sekarang perkirakan sendiri harga air mata duyungnya. Emang enak, ya. Nah, kembali, mana minyak pelet yang paling hebat? Gini,
Gak ada yang paling hebat sama semua, ya. Menurut pengalaman pribadi saya, minyak pelet mana yang paling, enggak, sama semua. Yang penting yang mana yang cocok gitu, yang mana yang jodoh, itu yang penting, ya. Lagi saya juga mau tunjukkan sesuatu, ya. Ini ada satu kitab nih, namanya Dunia Hikmah. Ya, ini kitab ini Dunia Hikmah, ya. Isinya kurang lebih di dalam, seperti ini, di dalam itu isinya, ya. Arab Melayu. Nah, di sini dijelaskan, ada judul namanya Sari Tubuh Manusia. Apa maksudnya saya cerita ini? Sari Tubuh Manusia. Sekalian saya mau mau bukan meluruskan, ya, tapi counter balik semua masyarakat tentang itu yang menggunakan darah menstruasi untuk menaklukkan suaminya, ya. Walaupun katanya itu berhasil, tapi alangkah alangkah kotornya, ya. Karena di sini sari tubuh manusia itu ada diajarkan, yaitu apa manfaat dari tubuh kita sendiri ini, ya. Tapi tidak ada diajarkan tentang manfaat darah menstruasi. Itu darah kotor, ya. Tapi kalau manfaat air kencing ada, manfaat sperma bahkan ada. Nah, apa maksud saya cerita begini? Uh, Dulu waktu saya belajar ilmu hikmah, ada guru saya yang selalu mengulang-ulang kalimat ini. Ya'lu wala yu'la alaih. Itu sebenarnya kalimat aslinya al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu mudah dan gak menyulitkan. Ya, tapi di sini kita bukan bahas agamanya, ya, tapi kalimat-kalimat ya'lu wala yu'la alaih. Ujung pemahaman itu adalah dikatakan sesungguhnya semua yang tingkat tinggi itu, apapun yang serba tingkat tinggi itu, sesungguhnya mudah dan tidak menyulitkan. Mudah dan tidak menyulitkan. Jadi kalau ada ilmu-ilmu tingkat tinggi itu yang masih rumit, menyulitkan, menyusahkan, maka silahkan ambil kesimpulan sendiri, ya. Di sini kemudian maksud saya adalah, ini kepolosan saya ngomong tentang air mata duyung ini kan jadi menyusahkan orang, ya, bahkan bisa menyebabkan fatal gitu, ya, bisa kemudian bisa menyebabkan kepunahan si dugong itu karena diburu-buru orang, ya. Orang kan gak hanya ngambil air matanya aja nanti, karena nilainya satu badan itu 200 juta kan. Orang sekarang kan berpikirannya seperti itu, ya, karena situasi, ya. Berpikirnya ya duit gitu, ya. Nah, contohnya lagi sekarang nyari mani gajah, itu juga sudah nggak gampang kan, ya. Nanti masalah mani gajah mau saya bahas lagi, ya, karena belum lama ini saya datang dari Jambi, itu menemukan pemahaman baru lagi, ya, tentang mani gajah. Jadi ketimbang udah bayarnya mahal, ya kan, udah ribut di WhatsApp, bagi sedikit aja walaupun setetes, gara-gara itu juga jadi ribut, masalah, ya kan. Nah, jadi saya hanya mau menyampaikan di sini, ternyata pelet itu baik secara fisikal itu ada produksi di tubuh kita sendiri. Dasarnya itu adalah pemahaman tentang feromon. Kemudian yang kedua, secara batin ada bahkan di pikiran kita sendiri. Ini yang disebut ilmu panah Arjuna. Ya, dia memancar lewat mata kita. Kalau yang dari bagian tubuh kita yang bisa kita gunakan untuk jadi pelet, salah satunya, ya, saya sebut adalah air liur kita sendiri. Air liur kita sendiri itu bukan barang yang kotor, ya. Kenapa, ya kan manusia punya cenderungan untuk kissing, kan? Ciuman, apa dia merasa jijik kalau ciuman? Kan enggak, ya. Nah, itu saja dulu part ini. Kebanyakan nanti orang
batas orang nonton katanya kan sebenarnya 20 menit, ini udah 34 menit saya ngobrol ya. Kita akan sambung di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.